Shalom, apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat atau menyampaikan garis besar materi ajar pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus kelas 10 untuk SMA dan SMK berdasarkan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 terbitan BPK Gunung Mulia, Jakarta. Apa saja isinya? Berikut adalah garis besar yang saya maksudkan. Perhatikan satu persatu. Yang pertama, bertumbuh menjadi dewasa. Yang kedua, nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat. Yang ketiga, peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Yang keempat, identitas orang percaya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah Allah pembaru kehidupan. Hal pertama yang disampaikan pada bagian ini, yakni bertumbuh menjadi dewasa, adalah Allah memberikan pertumbuhan bagi manusia. Pada bagian ini kita diberikan penekanan bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan dalam hidup manusia. Kalau seseorang akhirnya bisa mengalami pertumbuhan, baik secara fisik, mental, dan sebagainya, itu karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhannya. Tuhanlah yang memberkati pertumbuhan orang itu, sehingga orang tersebut, seseorang, siapapun, setiap kita mengalami pertumbuhan, itu karena pertolongan dan berkat Tuhan. Sehingga melalui bagian ini, pertama kali yang ditekankan bagi kita adalah setelah kita memahami bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada manusia, didorong kita, dimotivasi untuk mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kita pertumbuhan. Kita bertumbuh, kita menjadi dewasa, kita terus mengalami pertumbuhan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan, kesanggupan kita, tapi semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan. Di balik ucapan syukur itu, kita juga belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan kedewasaan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kita pertumbuhan, maka kita bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Yaitu kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup menyenangkan Tuhan. Kita hidup bukan sesuka hati kita, tapi kita hidup seperti maunya Tuhan. Itu adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita berterima kasih atas pertumbuhan yang Tuhan berikan. Dalam ucapan terima kasih kita wujud nyatakan dengan hidup bertanggung jawab. Tidak hidup sembarangan. Kemudian yang kedua, dalam bagian bertumbuh menjadi dewasa ini, kita menemukan ada 5 aspek pertumbuhan yang harus dialami oleh seseorang, sehingga orang tersebut benar-benar bisa dikatakan sebagai orang yang dewasa atau bertumbuh menjadi dewasa. Apa saja kelima aspek tersebut? Yang pertama, aspek intelektual. Seseorang harus bertumbuh atau mengalami pertumbuhan secara intelektual atau kemampuan berpikir. Dalam bagian ini kita belajar ada beberapa cara berpikir. Yang pertama, cara berpikir yang positif. Yang kedua, cara berpikir yang proaktif. Yang ketiga, cara berpikir yang kritis. Yang keempat, cara berpikir yang komprehensif. Pertumbuhan seseorang menjadi dewasa haruslah terjadi secara holistik, artinya secara menyeluruh, tidak hanya bertumbuh di aspek-aspek tertentu saja, tapi bertumbuh di segala aspek. Ada 5 aspek pertumbuhan yang harus dialami oleh seseorang, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang dewasa atau orang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa. Yang pertama, bertumbuh dalam aspek intelektual. Yang kedua, bertumbuh dalam aspek sosial. Yang ketiga, bertumbuh dalam aspek emosi. Yang keempat, bertumbuh dalam aspek moral. Dan yang kelima, bertumbuh dalam aspek spiritual. Bertumbuh secara holistik. Seseorang yang bertumbuh menjadi dewasa haruslah mengalami pertumbuhan dalam kelima aspek tersebut tadi.
Menjadi tua sudah pasti, tetapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Dengan demikian kita memahami bahwa untuk menjadi dewasa itu ada usaha yang harus dilakukan, ada usaha yang harus kita kerjakan. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari usianya, tapi dinilai atau dilihat dari kelima aspek yang sudah disebutkan tadi. Materi bertumbuh menjadi dewasa ini pada akhirnya ditutup dengan sebuah judul pelajaran, yakni berkarya sebagai pribadi yang dewasa. Setelah memahami betapa Tuhan turut terlibat dalam pertumbuhan manusia dan bahwa manusia itu harus bertumbuh dalam segala aspek, maka pada akhirnya kita didorong, kita diajak untuk berkarya, untuk memberikan sebuah tindakan nyata sebagai sebuah bukti bahwa kita telah mengalami pertumbuhan. Dan pada akhirnya yang diharapkan dari seseorang yang telah mengalami pertumbuhan menjadi dewasa adalah bagaimana ia menjadi seorang yang akhirnya memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Alkitab mengkalimatkannya sebagai menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan. Bagian kedua adalah nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam masyarakat Indonesia ada 5 norma yang diakui dan dipegang bersama-sama, yakni norma agama, norma hukum, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus menghidupi kelima norma tersebut. Artinya kita hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar kita dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat lingkungan sekitar kita. Dengan demikian kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh yang baik, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kemudian nilai-nilai Kristiani. Ada 2 bagian besar nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam bagian ini. Yang bagian pertama adalah nilai Kristiani yang terdapat dalam hati nurani manusia, dan bagian yang kedua adalah nilai Kristiani yang ada dalam tindakan atau perbuatan. Ada 6 nilai Kristiani yang terdapat dalam hati nurani manusia, yakni yang pertama, kebenaran atau truth. Artinya segala sesuatu dinyatakan benar atau dinilai sebagai kebenaran ketika itu berdasarkan Alkitab. Alkitablah tolak ukur satu-satunya sesuatu dinyatakan kebenaran atau bukan kebenaran. Yang kedua, kesalehan atau righteousness. Kesalehan berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah dan cara hidup yang sederhana. Orang yang saleh adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya. Dan hubungan yang baik itu dapat dilihat dari cara hidupnya, dari gaya hidupnya, dari seseorang itu menjalankan kehidupannya hari lepas hari. Yang ketiga adalah kekudusan atau holiness. Kekudusan atau hagiasmos berarti dipisahkan dari dunia untuk kemuliaan Allah. Yang keempat, kesetiaan atau faithfulness. Yang kelima adalah keutamaan atau excellency, yakni semangat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang keenam adalah kasih atau love. Sementara nilai Kristiani yang kedua, yakni nilai Kristiani yang terdapat dalam tindakan, tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, yakni 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi apa sebenarnya yang hendak diajarkan kepada kita, kepada siswa, melalui materi nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat ini? Yang hendak diajarkan adalah bagaimana manusia harus hidup berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan Alkitab, hidup dalam truth, hidup dalam kesalehan,
tidak sekedar beragama tapi bertuhan. Ada banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Bagaimana kita juga mengalami atau hidup dalam kasih, kita hidup dalam kesetiaan, kita hidup dalam kesucian, bagaimana kita hidup dalam kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan akhirnya kita dapat mengendalikan diri. Selanjutnya bagian ketiga, materi ajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10, yakni peran Roh Kudus. Tentu ada begitu banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia, namun kita tidak bisa membahasnya satu persatu. Beberapa peran Roh Kudus yang dijelaskan dan diajarkan melalui bagian ini adalah: yang pertama, Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa atau menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus menyadarkan manusia bahwa dia adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan pertolongan, membutuhkan juru selamat, membutuhkan keselamatan. Roh Kudus bekerja dalam hati manusia, bekerja dalam pikiran manusia, menyadarkan manusia bahwa dia adalah orang berdosa dan dia membutuhkan keselamatan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kemudian selanjutnya, ketika seseorang sudah disadarkan bahwa dia adalah manusia berdosa, maka Roh Kudus menuntun manusia kepada jalan pertobatan. Manusia dituntun kepada pertobatan, yaitu manusia diberikan pencerahan-pencerahan dalam batinnya, dalam pikirannya, melalui firman Tuhan yang diperdengarkan atau yang pernah dia dengar. Selanjutnya, Roh Kudus berperan juga dalam menuntun manusia dalam jalan atau cara hidup yang benar. Dan masih banyak lagi peran Roh Kudus yang dibahas dalam bagian ini. Khusus dalam kitab Kisah Para Rasul disampaikan ada 2 peran Roh Kudus secara khusus yang dibahas, yakni Roh Kudus memberikan karunia. Karunia apa saja? Misalnya karunia bernubuat, berbahasa roh, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Roh Kudus memberikan karunia. Dan yang kedua, peran Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul adalah membantu menyelesaikan pertikaian. Itu adalah garis besar khusus untuk materi bagian ketiga, yakni peran Roh Kudus. Bagian atau materi selanjutnya adalah identitas orang percaya. Sebelum masuk kepada identitas orang percaya yang dimasukkan dalam buku ini, materi terlebih dahulu dibuka atau diawali dengan karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain. Bagaimana seharusnya seseorang hidup bersama dengan orang lain? Bisa dilihat di video ini. Karunia Allah dalam kehidupan bersama dengan orang lain yang dimaksud adalah ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, yaitu perasaan simpati, empati, dan solidaritas. Setelah pembahasan karunia Allah dalam kehidupan bersama dengan orang lain, yakni 3 bagian tadi, yaitu simpati, empati, dan solidaritas, barulah materi dibawa kepada identitas orang percaya. Ada 5 identitas orang percaya. Kelima identitas orang percaya yang dimaksudkan adalah: yang pertama, orang percaya adalah murid Kristus. Pada bagian ini kita diajar bahwa kita adalah murid Kristus. Murid berarti tidak sekedar belajar dari seorang guru atau dari gurunya, tapi murid Kristus yang dimaksud adalah bahwa kita haruslah meneladani kehidupan atau cara hidup Kristus. Seorang murid haruslah hidup seperti gurunya hidup. Ada 3 kualitas hidup seorang murid Kristus berdasarkan Matius 16 ayat 24, yakni pertama, menyangkal diri, kedua, memikul salib, dan ketiga, mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya tidak mengikuti keinginan diri sendiri demi mengikuti keinginan Kristus atau keinginan Tuhan. Kita menahan diri kita untuk mengikuti keinginan hati kita. Kita menahan diri kita untuk mengikuti keinginan kita atau keegoan kita demi kita mengikuti keinginan Tuhan. Contoh sederhana, seorang siswa di sekolah mau nyontek karena kesulitan menjawab pertanyaan, tapi karena dia tahu bahwa nyontek itu adalah dosa
suatu kekeliruan dan Tuhan tidak menghendaki hal itu, maka dia menahan dirinya dari melakukan dosa, tapi dia mengikut Tuhan, mengikut keinginan Tuhan, yaitu berlaku jujur. Memikul salib adalah sebuah figuratif, artinya orang yang menjadi murid Kristus adalah orang yang rela menderita. Penderitaan seorang murid Kristus tidak selalu penderitaan fisik, kadang penderitaan batinnya. Bagaimana kita dicemooh, dikucilkan, kadang kita dikata-katain, kadang kita direndahkan oleh karena iman kita. Tapi itulah seorang murid Kristus, rela menanggung beban, rela memikul salib, rela menderita, demi mengikut Yesus. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus yang dimaksud adalah meneladani segala teladan yang telah ditinggalkan untuk diberikan oleh Tuhan Yesus, mengikut cara hidupnya, mengikuti gaya hidupnya. Yang pertama tadi adalah menjadi murid Kristus. Itu adalah identitas orang percaya, menjadi murid Kristus. Yang kedua, bangsa yang terpilih. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Dan yang kelima, imamat yang rajani. Diharapkan dengan mengetahui identitas kita sebagai orang percaya, kita bisa membawa kehidupan kita secara tepat dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa kita adalah murid Kristus, maka kita bersikap, berperilaku selayaknya seorang murid Kristus. Kita tidak berbicara sembarangan, kita tidak bertindak sembarangan, karena kita tahu kita adalah murid Kristus. Bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan bersikap dan berperilaku, bagaimana Tuhan menghadapi cemoohan, menghadapi aniaya, demikian jugalah seorang murid Kristus. Oleh sebab itu, materi identitas orang percaya ini mengajarkan kita bagaimana sepatutnya bersikap atau berperilaku selayaknya orang percaya. Materi kelima atau materi yang terakhir dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 10 ini adalah Allah pembaru kehidupan. Tujuan utama yang hendak disampaikan dalam materi Allah pembaru kehidupan adalah agar manusia sungguh-sungguh menyadari bahwa pembaruan hanya terjadi dengan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Tuhan, cari Tuhan, dan minta agar Tuhan memberikan pembaruan, melakukan pembaruan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kedua, setelah kita mengalami pembaruan, apa yang harus kita lakukan? Maka biar hidup kita, hidup yang telah dibarui itu adalah hidup yang akhirnya menjadi saksi Kristus, hidup yang menjadi saksi Tuhan. Orang yang telah dibarui hidupnya tentu meninggalkan cara hidup yang lama. Orang yang telah menjadi ciptaan baru tentu hidup dalam cara atau dengan cara yang baru, tidak lagi menggunakan kata-kata atau mengucapkan kata-kata yang sembarangan, sembrono, tidak lagi bertindak secara sembarangan atau sembrono, tapi dia bertindak selayaknya seorang ciptaan baru. Oleh sebab itu, Allah sebagai pembaru kehidupan menjadi poin atau tema yang sangat penting bagi kita agar kita sungguh-sungguh mengalami pembaruan hari lepas hari seumur hidup kita. Dengan demikian, pelajaran kelas 10 bisa membawa kita menjadi berkat sepanjang hidup kita dimanapun